Bacalah 3 surat ini, insya Allah kaya, hidup berkecukupan, dan diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur bilisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga ini, termasuk orang-orang yang besok pada yaumul akhir diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebenarnya ada 3 surat di dalam Al-Quran yang insya Allah begitu kita baca setiap hari, kita amalkan setiap hari, maka hidup kita akan senantiasa dicukupi oleh yang maha kaya, yang maha kaya, yang maha kaya. Siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3 surat ini jika kita baca senantiasa dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan fokus dan istiqomah, maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah. Pahala akan dicurahkan kepada orang tersebut, kemudian kita dihindarkan dari mara bahaya, dan semua kebutuhan insya Allah akan dicukupi dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak tahu dari mana itu. 3 surat ini apa saja? Dan apakah surat ini memang benar-benar luar biasa? Keluar biasaan surat ini hanya akan dirasakan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada mereka yang senantiasa yakin kepada kekuatan Allah, dan bagi mereka yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang pertama adalah dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Silahkan nanti Anda bisa buka mushaf Al-Qur'annya, atau Anda bisa mendownload software aplikasi Al-Quran yang ada di Play Store. Silakan Anda lihat 2 ujung atau 2 ujung surat dari Al-Baqarah. 2 ayat terakhir ini memiliki fadilah kalau kita baca. Maka senantiasa insya Allah akan dicukupi semua kebutuhan kita pada hari tersebut. Oleh karena itu, bacalah surat ini, ayat ini setiap pagi, setiap siang, setiap sore, dan sebelum kita tidur. Kemudian surat yang kedua yang bisa memberikan kita manfaat untuk dicukupi kebutuhannya oleh Allah adalah surat Al-Insyirah. Silakan Anda buka mushaf Al-Quran pada juz 30, Anda cari surat Al-Insyirah. Kemudian silakan Anda baca setiap habis sholat sebanyak 9 kali. Insya Allah kita akan diberikan kecukupan semuanya oleh Allah. Dan yang ketiga adalah surat Al-Waqiah yang terdiri dari 96 ayat. Silahkan dibaca kapan saja, di mana saja kita berada. Kita bisa membacanya yang pertama 14 kali setelah habis sholat asar. Kemudian yang kedua pilihannya silahkan Anda baca bebas. Misalnya mengawali hari dengan membaca surat Al-Waqiah, mengakhiri hari dengan membaca surat Al-Waqiah, dan mengisi tengah-tengah hari, siang hari dengan membaca surat Al-Waqiah. Jadi kesimpulannya ada 3 surat di dalam Al-Quran yang insya Allah setiap hari kita baca dengan istiqomah, niscaya semua kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah 2 ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, yang kedua adalah surat Al-Waqiah, dan yang ketiga adalah surat Al-Insyirah. Silahkan diamalkan mulai hari ini, mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Sabar dan ikhlas, serta istiqomah dalam mengamalkannya. Jangan berburuk sangka kepada Allah,
dengan cara mengatakan, kok doa saya belum dikabulkan, kok saya belum diberikan rezeki. Karena itu termasuk penyebab menjadi doa kita tidak terkabul. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa semua doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah kecuali doanya orang yang tergesa-gesa. Begitu sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa doa yang tergesa-gesa itu adalah termasuk ketika kita berdoa kemudian kita berkata, "Saya sudah berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah." Inilah yang dimaksud dengan tergesa-gesa dan malah menjadikan doa kita menjadi tidak terkabul. Oleh karena itu senantiasa positive thinking, positive feeling, dan husnudon kepada Allah. Lakukan dengan istiqomah, insya Allah Allah sendiri yang akan turun tangan dan merubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tercukupi kebutuhannya, dan menjadi seperti yang Allah inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Insya Allah kalau ada yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah bagi Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.